Waktu untuk bersembunyi sudah selesai, Raja Aegon II menyatakan di Dragonstone, setelah Sunfyre berpesta dengan saudara perempuannya. Biarkan burung gagak terbang agar kerajaan tahu orang yang berpura-pura sudah mati, dan raja sejati mereka akan pulang untuk merebut kembali tahta ayahnya. Namun bahkan raja-raja sejati mungkin menemukan beberapa hal yang lebih mudah diproklamirkan daripada dicapai. Bulan akan lilin dan berkurang dan lilin lagi sebelum Aegon II mengambil cuti dari Dragonstone. Antara dia dan King's Landing terletak Pulau Driftmark, seluruh luas Blackwater Bay, dan sejumlah kapal perang Velaryon yang berkeliaran. Dengan ular laut menjadi tamu, Tristane Truevire di King's Landing dan Ser Adam mati di Tumbleton, komando armada Velaryon sekarang berada di tangan saudara Adam, Alyn, putra bungsu Maus, putri tukang kapal, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Tapi apakah dia akan menjadi teman atau musuh? Saudaranya telah meninggal karena berjuang untuk ratu, tetapi ratu yang sama telah membuat tuan mereka menjadi tawanan dan dirinya sendiri sudah mati. Gagak dikirim ke Driftmark menawarkan pengampunan House Velaryon untuk semua pelanggaran masa lalunya jika Alyn dari Hull akan menampilkan dirinya di Dragonstone dan bersumpah setia, tetapi sampai dan kecuali jawaban diterima, akan menjadi kebodohan bagi Aegon II untuk mencoba menyeberangi teluk dengan kapal dan mengambil risiko. Rahmatnya juga tidak ingin berlayar ke King's Landing. Pada hari-hari setelah kematian saudara tirinya, Raja masih berpegang teguh pada harapan bahwa Sunfyre dapat memulihkan kekuatan yang cukup untuk terbang lagi. Sebaliknya, naga itu sepertinya semakin melemah, dan segera luka di lehernya mulai bau. Bahkan asap yang dia hembuskan memiliki bau busuk, dan menjelang akhir dia tidak mau makan lagi. Pada hari ke-9 bulan ke-12 tahun 130 AC, naga emas megah yang telah menjadi kemuliaan Raja Aegon meninggal di halaman luar Dragonstone tempat dia jatuh. Rahmatnya menangis, dan memberi perintah agar sepupunya Lady Baela dibawa dari ruang bawah tanah dan dihukum mati. Hanya ketika kepalanya berada di blok dia bertobat, ketika maesternya mengingatkannya bahwa ibu gadis itu adalah seorang Velaryon, putri ular laut sendiri. Gagak lain mengambil sayap untuk Driftmark, kali ini dengan ancaman, kecuali Alyn dari Hull menampilkan dirinya dalam waktu 2 minggu untuk melakukan penghormatan kepada Liegi yang sah, sepupunya Lady Baela akan kehilangan kepalanya. Di pantai barat Blackwater Bay, sementara itu, bulan 3 Raja tiba-tiba berakhir ketika pasukan muncul di luar tembok King's Landing. Selama lebih dari setengah tahun, kota itu hidup dalam ketakutan akan tuan rumah Ormond Hightower yang maju, tetapi ketika serangan itu datang bukan dari Old Town melalui Bitterbridge dan Tumbleton, tetapi naik King's Road dari Storm's End. Borros Baratheon, setelah mendengar kematian ratu, telah meninggalkan istrinya yang baru hamil dan 4 putrinya untuk menyerang utara melalui Kingswood dengan 600 ksatria dan 4.000 kaki. Ketika barisan depan Baratheon terlihat melintasi Blackwater Rush, gembala memerintahkan para pengikutnya untuk bergegas ke sungai agar Lord Borros tidak datang ke darat. Tetapi hanya ratusan orang yang sekarang datang untuk mendengarkan pengemis ini yang pernah berkhotbah kepada puluhan ribu orang, dan hanya sedikit yang taat. Di atas bukit tinggi Aegon, pengawal yang sekarang menyebut dirinya Raja Tristane Truevire berdiri di benteng bersama Larys Strong dan Ser Perkin Teflea, menatap jajaran Stormlanders yang membengkak. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan tuan rumah seperti itu, Tuan, Lord Larys memberitahu si bocah, tapi mungkin kata-kata bisa berhasil di mana pedang harus gagal. Kirim aku untuk berpesta dengan mereka. Maka Klub Vogt dikirim menyeberangi sungai di bawah bendera gencatan senjata, ditemani oleh Grand Maester Orwyle dan Janda Ratu Alicent. Lord of Storm's End menerima mereka di sebuah pavilion di tepi Kingswood, ketika anak buahnya menebang pohon untuk membangun rakit untuk penyeberangan sungai. Di sana Ratu Alicent menerima kabar gembira bahwa cucunya Jaehaera, satu-satunya anak yang masih hidup dari putranya Aegon dan putrinya Helaena, telah dikirim dengan selamat ke Storm's End oleh Ser Willis Fell dari Kingswood. Janda Ratu menangis bahagia. Pengkhianatan dan pertunangan diikuti, sampai kesepakatan dicapai antara Lord Borros, Lord Larys, dan Ratu Alicent, dengan Grand Maester Orwyle sebagai saksi.
Klub Vote berjanji bahwa Ser Perkin dan ksatria selokannya akan bergabung dengan Stormlanders dalam mengembalikan Raja Aegon II ke tahta besi, dengan syarat bahwa mereka semua menyelamatkan Tristane yang berpura-pura akan diampuni untuk setiap dan semua pelanggaran, termasuk pengkhianatan tingkat tinggi, pemberontakan, perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan. Ratu Alicent setuju bahwa putranya Raja Aegon akan menjadikan Lady Cassandra, putri sulung Lord Borros, ratu barunya. Lady Floris, salah satu putri bangsawannya, akan dijodohkan dengan Larys Strong. Masalah yang ditimbulkan oleh armada Velaryon dibahas panjang lebar. Kita harus membawa ular laut ke dalam ini, Lord Baratheon dilaporkan telah berkata. Mungkin orang tua itu menginginkan istri muda yang baru. Saya memiliki 2 anak perempuan yang belum diajak bicara. Dia pengkhianat 3 kali, kata Ratu Alicent. Rhaenyra tidak akan pernah bisa mengambil King's Landing kecuali untuknya. Rahmatnya, anakku tidak akan lupa. Aku ingin dia mati. Bagaimanapun juga, dia akan segera mati, jawab Lord Larys Strong. Mari kita berdamai dengannya sekarang, dan memanfaatkan apa yang kita bisa. Setelah semuanya diselesaikan dengan aman, jika kita tidak membutuhkan House Velaryon lagi, kita selalu bisa membantu orang asing itu. Dan begitulah disepakati, sangat memalukan. Para utusan kembali ke King's Landing, dan para Stormlanders segera mengikuti, melintasi Blackwater Rush tanpa insiden. Lord Borros menemukan tembok kota tak berawak, gerbang tidak dipertahankan, jalan-jalan dan alun-alun kosong kecuali mayat. Saat dia mendaki bukit tinggi Aegon dengan pembawa spanduk dan perisai rumah tangganya, dia melihat panji-panji compang-camping pengawal Tristane ditarik turun dari benteng gerbang, dan panji naga emas Raja Aegon II terangkat menggantikan mereka. Ratu Alicent sendiri muncul dari Red Keep untuk menyambutnya, dengan Ser Perkin Teflea di sampingnya. Di mana orang yang berpura-pura? Lord Borros bertanya, saat dia turun di bangsal luar. Diambil dan dirantai, jawab Ser Perkin. Dibumbui oleh bentrokan perbatasan yang tak terhitung jumlahnya dengan Dornish dan kampanye kemenangannya baru-baru ini melawan Raja Herring baru, Lord Borros Baratheon tidak membuang waktu untuk memulihkan ketertiban di King's Landing. Setelah malam perayaan yang tenang di Red Keep, ia berkuda keesokan harinya melawan Bukit Visenya dan Chunni King, Gaemon Palehair. Kolom ksatria lapis baja mendaki bukit dari 3 arah, mengendarai sampah jalanan, menjual pedang, dan pemabuk yang telah berkumpul di sekitar raja kecil dan membuat mereka kalah. Raja muda, yang telah merayakan hari nama kelimanya hanya 2 hari sebelumnya, dibawa kembali ke Red Keep tersampir di punggung kuda, dirantai dan menangis. Ibunya berjalan di belakangnya, mencengkeram tangan Dornish woman Sylvena Sand dan memimpin kolom panjang pelacur, wanita penyihir, Cut Purses, menyelinap, dan Sots, sisa-sisa yang masih hidup dari pengadilan Palehair. Giliran gembala datang malam berikutnya. Diperingatkan oleh nasib pelacur dan raja kecil mereka, Nabi telah memanggil pasukan bertelanjang kaki untuk berkumpul di sekitar Dragon Pit dan mempertahankan Bukit Rhaenys dengan darah dan besi. Tetapi bintang gembala telah jatuh. Kurang dari 300 orang datang sebagai jawaban atas panggilannya, dan banyak dari mereka melarikan diri ketika serangan dimulai. Lord Borros memimpin para ksatrianya mendaki bukit dari barat, sementara Ser Perkin dan ksatria selokannya mendaki lereng selatan yang lebih curam dari Flea Bottom. Menabrak barisan tipis pembela keruntuhan Dragon Pit, mereka menemukan Nabi di antara kepala naga. Sekarang jauh membusuk, dikelilingi oleh cincin obor, masih memberitakan malapetaka dan kehancuran. Ketika dia memata-matai Lord Borros di atas kuda perangnya, gembala itu mengarahkan tunggulnya ke arahnya dan mengutuknya. Kita akan bertemu di neraka sebelum tahun ini selesai, kata saudara yang mengemis itu. Seperti Gaemon Palehair, dia dibawa hidup-hidup dan dibawa kembali ke Red Keep terikat rantai. Demikianlah kedamaian kembali ke King's Landing, setelah mode. Atas nama putranya, Raja sejati kita, Aegon, kedua dari namanya, Ratu Alicent mengumumkan jam malam, membuatnya melanggar hukum untuk berada di jalan-jalan kota setelah gelap. City Watch dibentuk kembali di bawah komando Ser Perkin Teflea untuk menegakkan jam malam, sementara Lord Borros dan Stormlanders-nya menjaga gerbang dan benteng kota.
Ditarik turun dari 3 bukit mereka, 3 raja palsu mendekam di ruang bawah tanah, menunggu kembalinya raja sejati. Namun, pengembalian itu bergantung pada Velaryon of Driftmark. Di balik tembok Red Cave, Janda Ratu Alicent dan Lord Larry Strong telah menawarkan ular laut kebebasannya, pengampunan penuh atas pengkhianatannya, dan tempat di Dewan Kecil Raja jika dia mau menekuk lututnya kepada Aegon II sebagai rajanya dan memberi mereka pedang dan layar Driftmark. Namun, lelaki tua itu terbukti sangat keras kepala. "Lutut saya sudah tua dan kaku dan tidak mudah ditekuk," jawab Lord Corlys, sebelum menetapkan persyaratannya sendiri. Dia menginginkan pengampunan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang telah berjuang untuk Ratu Rhaenyra, dan menuntut lebih lanjut agar Aegon yang muda diberikan tangan Putri Jaehaera dalam pernikahan, sehingga mereka berdua dapat bersama-sama dinyatakan sebagai ahli waris Raja Aegon. "Dunia telah terpecah," katanya. "Kita harus perlu menggabungkannya kembali bersama-sama." Putri Lord Baratheon tidak menarik baginya, tetapi dia ingin Lady Baela segera dibebaskan. Ratu Alicent marah dengan kesombongan Lord Velaryon. "Munkun memberitahu kami, terutama permintaannya agar Aegon Ratu Rhaenyra dinobatkan sebagai pewaris Aegon sendiri. Dia telah menderita kehilangan 2 dari 3 putranya dan putri satu-satunya selama tarian, dan tidak tahan memikirkan bahwa salah satu putra saingannya harus hidup." Dengan marah, rahmatnya mengingatkan Lord Corlys bahwa dia telah 2 kali mengusulkan persyaratan perdamaian kepada Rhaenyra, hanya untuk tawarannya ditolak dengan cemoohan. Itu jatuh ke Lord Larys Club Voot untuk menuangkan minyak ke perairan yang bermasalah, menenangkan ratu dengan pengingat yang tenang tentang semua yang telah mereka diskusikan di tenda Lord Baratheon, dan membujuknya untuk menyetujui proposal ular laut. Keesokan harinya Lord Corlys Velaryon, ular laut, berlutut di depan Ratu Alicent saat dia duduk di tangga bawah tahta besi, sebagai wakil untuk putranya, dan di sana menjanjikan raja kesetiaannya dan rumahnya. Di depan mata para dewa dan manusia, Janda Ratu memberinya dan pengampunan kerajaan, dan mengembalikannya ke tempat lamanya di Dewan Kecil, sebagai laksamana dan penguasa kapal. Ravens pergi ke Driftmark dan Dragonstone untuk mengumumkan kesepakatan dan tidak sehari terlalu cepat, karena mereka menemukan Alyn Velaryon muda mengumpulkan kapalnya untuk menyerang Dragonstone, dan Raja Aegon II bersiap sekali lagi untuk memenggal kepala sepupunya Baela. Pada hari-hari memudarnya 130 AC, Raja Aegon II akhirnya kembali ke King's Landing, ditemani oleh Ser Marston Waters, Ser Alfred Brome, Two Toms, dan Lady Baela Targaryen, masih dirantai, karena takut dia akan menyerang raja jika dibebaskan. Dikawal oleh 12 galai perang Velaryon, mereka berlayar di atas roda perdagangan tua yang babak belur bernama Mouse, yang dimiliki dan dikapteni oleh Marilda dari Hull. Jika jamur dapat dipercaya, pilihan kapal itu disengaja. Lord Alyn mungkin telah mengirim raja pulang dengan kapal Lord Aethanes Glory atau Morning Tide atau bahkan Speechetown Girl, tetapi dia ingin dia terlihat merayap ke kota dengan seekor tikus, kata kurcaci itu. Lord Alyn adalah anak yang kurang ajar dan tidak mencintai rajanya. Kembalinya raja jauh dari kemenangan. Masih belum bisa berjalan, rahmatnya dibawa melalui gerbang sungai dengan tandu tertutup, dan dibawa ke bukit tinggi Aegon ke Red Cave melalui kota yang sunyi, melewati jalan-jalan sepi, rumah-rumah yang ditinggalkan, dan toko-toko yang dijarah. Tangga tahta besi yang curam dan sempit terbukti mustahil baginya juga. Sejak saat itu, raja yang dipulihkan harus memegang pengadilan dari kursi kayu yang diukir dan empuk di dasar tahta sejati, dengan selimut di kakinya yang bengkok dan hancur. Meskipun sangat kesakitan, raja tidak mundur ke kamar tidurnya lagi, atau memanfaatkan Dramamine atau susu opium, tetapi segera mulai mengucapkan penghakiman atas 3 Raja Daivli, yang telah memerintah King's Landing selama Moon of Madness. Pengawal itu adalah orang pertama yang menghadapi kemarahannya, dan dijatuhi hukuman mati karena pengkhianatan tingkat tinggi. Seorang anak laki-laki pemberani, Tristane pada awalnya menantang ketika diseret ke depan tahta besi, sampai dia melihat Ser Perkin Teflea berdiri bersama raja. Itu mengambil hati darinya, kata Mushroom, tetapi bahkan kemudian pemuda itu tidak mengaku tidak bersalah atau memohon belas kasihan, tetapi hanya meminta agar dia bisa dijadikan ksatria sebelum dia meninggal. Anugerah ini diberikan Raja Aegon, di mana Ser Marston Waters menjuluki anak itu, sesama bajingannya,
Ser Tristane Faire, Truevire, nama yang diberikan bocah itu kepada dirinya sendiri, dianggap lancang, dan Ser Alfred Brome memukul kepalanya dengan Blackfire, pedang Aegon sang penakluk. Nasib Chuniking, Gaemon Palehair, lebih baik. Baru saja berusia 5 tahun, bocah itu diselamatkan karena masa mudanya dan dijadikan bangsal mahkota. Ibunya, Essie, yang dianggap menyebut dirinya Lady Eselyn selama pemerintahan singkat putranya, mengaku di bawah siksaan bahwa ayah Gaemon bukanlah raja, seperti yang dia klaim sebelumnya, melainkan seorang pendayung berambut perak dari dapur perdagangan dari Elias. Karena terlahir rendah dan tidak layak menyantap pedang, Essie dan pelacur Dorny Sylvena San digantung di benteng Red Keep, bersama dengan 27 anggota istana, raja, Gaemon lainnya, bermacam-macam pencuri, pemabuk, mumi, pengemis, pelacur, dan pander yang tidak disukai. Terakhir, Raja Aegon II mengalihkan perhatiannya ke gembala. Ketika dibawa ke hadapan tahta besi untuk diadili, Nabi menolak untuk bertobat dari kejahatannya atau mengakui pengkhianatan, tetapi menyodorkan tunggul tangannya yang hilang ke raja dan mengatakan kepada rahmatnya, kita akan bertemu di neraka sebelum tahun ini selesai, kata-kata yang sama yang dia ucapkan kepada Borros Baratheon setelah penangkapannya. Karena keangkuhan itu, Aegon merobek lidah gembala dengan penjepit panas, lalu menghukumnya dan pengikut pengkhianatnya, sampai mati dengan api. Pada hari terakhir tahun itu, 241, domba bertelanjang kaki, pengikut gembala yang paling bersemangat dan setia, ditutupi dengan pit dan dirantai ke tiang-tiang di sepanjang jalan berbatu lebar yang membentang ke arah timur dari Chobler Square sampai ke Dragon Pit. Ketika Sept Kota membunyikan lonceng mereka untuk menandakan akhir tahun yang lama dan kedatangan yang baru, Raja Aegon II melanjutkan di sepanjang jalan. Setelah itu dikenal sebagai Shepherd's Way, bukan Hill Street seperti sebelumnya, ditandunya. Sementara para ksatrianya naik ke kedua sisi, mengatur obor mereka ke domba-domba tawanan untuk menerangi jalannya. Demikianlah rahmatnya terus mendaki bukit sampai ke puncak, di mana gembala itu sendiri diikat di antara kepala kelima naga. Supported by 2 of his Kingsguard, King Aegon rose from his cushions, tottered to the pole where the prophet had been chained, and set him aflame with his own hand. Rhaenyra the Pretender was gone, her dragons dead, the Mummer Kings all fallen. And yet the realm knew not peace, Septon Eustace wrote soon after. With his half-sister slain and her only surviving son a captive at his own court, King Aegon II might reasonably have expected the remaining opposition to his rule to melt away, and mayhaps it might have done so if his grace had heeded Lord Valerion's counsel and issued a general pardon for all those lords and knights who had espoused the queen's cause. Alas, the king was not of a forgiving mind. Urged on by his mother, the Queen Dowager Alicent, Aegon II was determined to exact vengeance upon those who had betrayed and deposed him. He started with the Crownlands, sending forth his own men and the Stormlanders of Barrows Baratheon against Rosby, Stokeworth, and Duskendale and the surrounding keeps and villages. Though the lords thus accosted, through their stewards and castellans, were quick to lower Rhaenyra's quartered banner and raise Aegon's golden dragon in its stead, each in turn was brought in chains to King's Landing and forced to do obeisance before the king. Nor were they freed until they had agreed to pay a heavy ransom, and provide the crown with suitable hostages. This campaign proved a grave mistake, for it only served to harden the hearts of the late queen's men against the king. Reports soon reached King's Landing of warriors gathering in great numbers at Winterfell, Barrowton, and White Harbor. In the Riverlands, the aged and bedridden Lord Grover Tully had finally died, of apoplexy from having his house fight against the rightful king at Second Tumbleton, Mushroom says, and his grandson Elmo, now at last the Lord of Riverrun, had called the Lords of the Trident to war once more, lest he suffer the same fate as Lords Rosby, Stokeworth, and Darklyn. To him gathered Benjicot Blackwood of Raventree, already a seasoned warrior at 3 and 10, his fierce young aunt, Black Ally, with 300 bows, Lady Subida Fry, the merciless and grasping lady of the twins, Lord Hugo Vance of Wayfarer's Rest, Lord Yoram Lister of Seaguard, Lord Roland Darry of Derry, and even Humphrey Bracken, Lord of Stonehenge, whose house had hitherto supported King Aegon's cause. Even more grave were the tidings from the Vale, where Lady Jane Eyre had assembled 1,500 knights and 8,000 men-at-arms, and sent envoys to the Braavosi to arrange for ships to bring them down upon King's Landing. With them would come a dragon. Lady Rena of House Targaryen, brave Baelus' twin, had brought a dragon's egg with her to the Vale, an egg that had proved fertile, bringing forth a pale pink hatchling with black horns and crest.
Lady Rhaena dari House Targaryen, kembaran Baela yang pemberani, telah membawa telur naga bersamanya ke Vale, telur yang terbukti subur, menghasilkan tukik merah muda pucat dengan tanduk dan lambang hitam. Rhaena menamainya Pagi. Meskipun bertahun-tahun harus berlalu sebelum Morning tumbuh cukup besar untuk ditunggangi untuk berperang, berita kelahirannya tetap menjadi perhatian besar bagi Dewan Hijau. Jika para pemberontak bisa memamerkan naga dan para loyalis tidak bisa, Ratu Alicent menunjukkan, rakyat kecil mungkin melihat musuh mereka lebih sah. Aku butuh naga, kata Aegon II ketika dia diberitahu. Selain tukik Lady Rhaena, hanya 3 naga hidup yang tersisa di seluruh Westeros. Sheep Stealer telah menghilang bersama gadis Netless, tetapi dianggap berada di suatu tempat di Chrakchow Point atau Pegunungan Bulan. Kanibal masih menghantui lereng timur Dragonmount. Silverwing pada laporan terakhir telah meninggalkan kehancuran di Tumbleton untuk Reach, dan dikatakan telah membuat sarangnya di sebuah pulau kecil berbatu di tengah Danau Merah. Naga betina keperakan Ratu Alysanne telah menerima pengendara kedua, Borros Baratheon menunjukkan. Mengapa tidak sepertiga? Klaim naga dan mahkotamu aman. Tapi Aegon II belum bisa berjalan atau berdiri, apalagi naik dan mengendarai naga. Rahmatnya juga tidak cukup kuat untuk perjalanan panjang melintasi dunia ke Danau Merah, melalui daerah-daerah yang penuh dengan pengkhianat, pemberontak, dan orang-orang yang hancur. Jawaban itu bukanlah jawaban, jelas. Bukan Silverwing, Rahmatnya menyatakan. Aku akan memiliki Sunfire baru, lebih bangga dan lebih ganas dari yang terakhir. Jadi Gagat dikirim ke Dragonstone, di mana telur naga Targaryen, beberapa sangat tua sehingga mereka berubah menjadi batu, disimpan di bawah penjagaan di lemari besi dan ruang bawah tanah. Sang Maester di sana memilih 7, untuk menghormati para dewa, yang dianggapnya paling menjanjikan, dan mengirim mereka ke King's Landing. Raja Aegon menyimpannya di kamarnya sendiri, tetapi tidak ada yang menghasilkan naga. Musro memberitahu kita bahwa Rahmatnya duduk di atas telur ungu dan emas besar, selama sehari semalam, berharap untuk menetaskannya, tetapi itu juga merupakan kotoran ungu dan emas untuk semua kebaikan yang dilakukannya. Grand Maester Orwyle, bebas dari ruang bawah tanah dan sekali lagi dihiasi dengan rantai kantornya, memberi kita pandangan rinci ke dalam Dewan Hijau yang dipulihkan selama masa sulit ini, ketika ketakutan dan kecurigaan memegang kekuasaan bahkan di dalam Red Keep. Pada saat persatuan sangat dibutuhkan, para penguasa di sekitar Raja Aegon II mendapati diri mereka sangat terpecah, dan tidak dapat menyetujui cara terbaik untuk menghadapi badai yang berkumpul. Ular laut menyukai rekonsiliasi, pengampunan, dan perdamaian. Borros Baratheon mencemooh jalan itu sebagai kelemahan, dia akan mengalahkan para pengkhianat ini di lapangan, dia menyatakan kepada Raja dan Dewan. Yang dia butuhkan hanyalah laki-laki, Casterly Rock dan Old Town harus diperintahkan untuk mengumpulkan pasukan baru sekaligus. Ser Tyland Lannister, Master Koin Buta, mengusulkan untuk berlayar ke Lys atau Tyros dan melibatkan 1 atau lebih perusahaan Sellsworth. Aegon II tidak kekurangan koin, karena Ser Tyland telah menempatkan 3/4 kekayaan mahkota dengan aman di tangan Casterly Rock, Old Town, dan Iron Band of Braavos sebelum Ratu Rhaenyra merebut kota dan perbendaharaan. Lord Velaryon melihat upaya seperti itu. Kami tidak punya waktu. Anak-anak duduk di kursi kekuasaan di Old Town dan Casterly Rock. Kami tidak akan menemukan bantuan lagi di sana. Perusahaan bebas terbaik terikat kontrak dengan Lys, MYR, atau Tyros. Bahkan jika Ser Tyland bisa membebaskan mereka, dia tidak bisa membawa mereka ke sini tepat waktu. Kapal-kapalku dapat menjauhkan Arryn dari pintu kita, tetapi siapa yang akan menghentikan orang-orang utara dan para penguasa Trident? Mereka sudah dalam perjalanan. Kita harus membuat persyaratan. Rahmatnya harus membebaskan mereka dari semua kejahatan dan pengkhianatan mereka, menyatakan Aegon Rhaenyra sebagai pewarisnya, dan menikahkannya sekaligus dengan Putri Jaihaira. Itu satu-satunya cara. Namun, kata-kata lelaki tua itu jatuh di telinga yang tuli. Ratu Alicent dengan enggan menyetujui pertunangan cucunya dengan putra Rhaenyra, tetapi dia melakukannya tanpa persetujuan raja. Aegon II punya ide lain. Dia ingin menikahi Cassandra Baratheon sekaligus, karena dia akan memberiku putra yang kuat, layak untuk tahta besi.
Dia juga tidak akan mengizinkan Pangeran Aegon menikahi putrinya, dan mungkin putra ayah yang mungkin memperkeruh suksesi. Dia bisa mengambil yang hitam dan menghabiskan hari-harinya di tembok, rahmatnya memutuskan, atau melepaskan kejantanannya dan melayani saya sebagai seorang Kasim. Pilihan ada di tangannya, tetapi dia tidak akan memiliki anak. Garis kakakku harus berakhir. Bahkan itu dianggap terlalu lembut oleh Ser Tyrion Lannister, yang berpendapat untuk eksekusi segera Pangeran Aegon Theoungr. Anak laki-laki itu akan tetap menjadi ancaman selama dia menarik napas, kata Lannister. Singkirkan kepalanya, dan para pengkhianat ini tidak akan ditinggalkan dengan ratu atau raja atau pangeran. Semakin cepat dia mati, semakin cepat pemberontakan ini akan berakhir. Kata-katanya, dan kata-kata raja, membuat Lord Velaryon ngeri. Ular laut yang sudah tua, menggelegar dalam kemarahannya, menuduh raja dan dewan sebagai orang bodoh, pembohong, dan pelanggar sumpah, dan menyerbu keluar ruangan. Borros Baratheon kemudian menawarkan untuk membawa raja kepala lelaki tua itu, dan Aegon II hampir memberikan persetujuan ketika Lord Larys Strong angkat bicara, mengingatkan mereka bahwa Alyn Velaryon muda, pewaris ular laut, tetap berada di luar jangkauan mereka di Driftmark. Bunuh ular tua itu dan kita kehilangan ular muda, kata Clubfoot, dan semua kapal cepat mereka juga. Sebaliknya, katanya, mereka harus bergerak sekaligus untuk menebus kesalahan dengan Lord Corlys, sehingga menjaga House Velaryon di pihak mereka. Beri dia pertunangannya, yang mulia, desaknya kepada raja. Pertunangan bukanlah pernikahan. Beri nama yang Aegon ahli warismu. Seorang pangeran bukanlah raja. Lihatlah kembali sejarah dan hitung berapa banyak ahli waris yang tidak pernah hidup untuk duduk di atas tahta. Berurusan dengan Driftmark pada waktunya, ketika musuh Anda dikalahkan dan gelombang Anda penuh. Hari itu belum tiba. Kita harus menunggu waktu kita dan berbicara kepadanya dengan lembut. Atau begitulah kata-katanya sampai kepada kita, dari Orwyle melalui Munkun. Baik Septon Eustace maupun si bodoh jamur tidak hadir di dewan. Namun Mushroom berbicara tentang itu semua sama, mengatakan, apakah pernah ada orang yang licik seperti Clubfoot? Oh, dia akan membuat orang bodoh yang luar biasa, yang itu. Kata-kata itu menetes dari bibirnya seperti madu dari sisir, dan tidak pernah racun terasa begitu manis. Teka-teki yang Larys Strong ke Clubfoot telah mengganggu siswa sejarah selama beberapa generasi, dan bukan yang bisa kita harapkan untuk diurai di sini. Di mana letak kesetiaannya yang sebenarnya? Tentang apa dia? Dia menenun sepanjang tarian naga, di sisi ini dan sisi itu, menghilang dan muncul kembali, namun entah bagaimana selalu bertahan. Berapa banyak dari apa yang dia katakan dan lakukan adalah tipu muslihat, berapa banyak yang nyata? Apakah dia hanya seorang pria yang berlayar dengan angin yang berlaku, atau apakah dia tahu di mana dia terikat ketika dia berangkat? Jadi bolehkah kita bertanya, tetapi tidak ada yang akan menjawab. Strong terakhir menyimpan rahasianya. Kita tahu bahwa dia licik, tertutup, namun masuk akal dan menyenangkan ketika dibutuhkan. Kata-katanya mempengaruhi raja dan dewan dalam perjalanan mereka. Ketika Ratu Alicent bermusyawarah, bertanya-tanya bagaimana Lord Corlys bisa dimenangkan kembali setelah semua yang telah dikatakan hari itu, Lord Strong menjawab, tugas itu dapat Anda serahkan kepada saya, Yang Mulia. Yang Mulia akan mendengarkan saya berani. Dan begitulah yang dia lakukan. Karena meskipun tidak ada yang mengetahuinya pada saat itu, kaki pengkor langsung pergi ke Sisne ketika dewan dibubarkan, dan memberitahunya tentang niat raja untuk mengabulkan semua yang dia minta dan membunuhnya nanti, ketika perang selesai. Dan ketika lelaki tua itu akan menyerbu pedang di tangan untuk membalas dendam berdarah, Lord Larys menenangkannya dengan kata-kata lembut dan senyum. Ada cara yang lebih baik, katanya, menasihati kesabaran. Dan demikianlah dia memutar jaring-jaring penipuan dan pengkhianatannya, saling bertentangan. Sementara plot dan counterplot berputar-putar di sekelilingnya, dan musuh mendekat dari setiap sisi, Aegon II tetap tidak sadar. Raja bukanlah orang yang baik. Luka bakar yang dideritanya di Rook Esres telah meninggalkan bekas luka yang menutupi separuh tubuhnya. Mushroom mengatakan mereka telah membuatnya impoten juga. Dia juga tidak bisa berjalan.
Lompatannya dari punggung Sunfire di Dragonstone telah mematahkan kaki kanannya di 2 tempat, dan menghancurkan tulang di sebelah kirinya. Hak telah sembuh dengan baik, Grand Maester Orwille mencatat, tidak begitu kiri. Otot-otot kaki itu telah berhenti berkembang, lutut menegang, daging meleleh sampai hanya tongkat layu yang tersisa, begitu bengkok sehingga Orwille berpikir rahmatnya mungkin lebih baik jika itu dipotong seluruhnya. Namun, Raja tidak mau mendengarnya. Sebaliknya dia dibawa ke sana kemari oleh sampah. Hanya menjelang akhir dia mendapatkan kembali kekuatan untuk berjalan dengan bantuan kruk, menyeret kakinya yang buruk ke belakangnya. Dalam kesakitan terus-menerus selama setengah tahun terakhir hidupnya, Aegon tampaknya hanya menikmati merenungkan pernikahannya yang akan datang. Bahkan caper orang bodohnya tidak pernah membuatnya tertawa, kita diberitahu oleh Jamur, yang paling utama dari orang-orang bodoh itu, meskipun rahmatnya tersenyum dari waktu ke waktu pada Sally saya, dan suka membuat saya di sisinya untuk meringankan kesedihannya dan membantunya berpakaian. Meskipun dirinya tidak lagi mampu melakukan kongres seksual karena luka bakarnya, menurut kurcaci itu, Aegon masih merasakan dorongan duniawi, dan sering menonton dari balik tirai sebagai salah satu favoritnya ditambah dengan seorang gadis atau wanita yang melayani di istana. Paling sering Tom Tangletongwe melakukan tugas ini untuknya, kita diberitahu, di lain waktu ksatria rumah tangga tertentu menggantikan Aib, dan 3 kali Mushoom sendiri ditekan untuk melayani. Setelah sesi-sesi ini, si bodoh mengatakan, Raja akan menangis karena malu dan memanggil Septon Eustace untuk memberinya absolusi. Eustace tidak mengatakan apa-apa tentang hal ini dalam catatannya sendiri tentang hari-hari terakhir Aegon. Selama waktu ini Raja Aegon II juga memerintahkan agar Dragon Pit dipulihkan dan dibangun kembali, menugaskan 2 patung besar saudara-saudaranya Aemon dan Daeron, dia memutuskan mereka harus lebih besar dari Titan Braavos, dan ditutupi daun emas, dan mengadakan pembakaran publik semua dekrit dan proklamasi yang dikeluarkan oleh Raja Daivli, Tristan Truevire dan Gaemon Palehair. Sementara itu, musuh-musuhnya sedang berbaris. Di bawah leher datang Cregan Stark, Lord of Winterfell, dengan tuan rumah yang hebat di punggungnya, Septon Eustace berbicara tentang 20.000 orang liar melolong dengan kulit lusuh, meskipun Munkun menurunkannya menjadi 8.000 dalam truth-tellingnya, bahkan ketika gadis Vale mengirim pasukannya sendiri dari Gultown, 10.000 orang. Di bawah komando Lord Leoin Corbray dan saudaranya Ser Corwin, yang memakai pedang Valyrian terkenal bernama Lady Forlorn. Ancaman paling langsung, bagaimanapun, adalah yang ditimbulkan oleh orang-orang dari Trident. Hampir 6.000 dari mereka berkumpul di Riverrun ketika Elmo Tully memanggil spanduknya. Sayangnya, Lord Elmo sendiri telah berakhir pada pawai setelah minum air yang buruk, setelah hanya 940 hari sebagai Lord of Riverrun, tetapi kekuasaan telah beralih ke putra sulungnya, Ser Kermit Tully, seorang pemuda liar dan keras kepala yang ingin membuktikan dirinya sebagai seorang pejuang. Mereka berbaris 6 hari dari King's Landing, bergerak menyusuri King's Road, ketika Lord Borros Baratheon memimpin Stormlandersnya untuk menemui mereka, kekuatannya didukung oleh pungutan dari Stokeworth, Rosby, Highford, dan Duskendale, bersama dengan 2.000 pria dan anak laki-laki dari rebusan Flea Bottom, buru-buru dipersenjatai dengan tombak dan helm panci besi. Kedua pasukan berkumpul 2 hari dari kota, di tempat di mana King's Road melewati antara hutan dan bukit rendah. Sudah berhari-hari hujan deras, dan rumput basah, tanahnya lembut dan berlumpur. Lord Borros yakin akan kemenangan, karena pengintainya telah memberitahunya bahwa orang-orang sungai dipimpin oleh anak laki-laki dan perempuan. Saat itu hampir senja ketika dia memata-matai musuh, namun dia memerintahkan serangan segera. Meskipun jalan di depan adalah dinding perisai yang kokoh, dan bukit di sebelah kanannya dipenuhi pemanah. Lord Borros memimpin serangan itu sendiri, membentuk satrianya menjadi irisan dan bergemuruh di jalan di jantung musuh, di mana ikan trout perak Riverrun melayang di atas spanduk biru dan merahnya di samping lengan ratu yang mati. Kakinya maju di belakang mereka, di bawah naga emas Raja Aegon. Benteng menamai bentrokan yang mengikuti pertempuran King's Road. Orang-orang yang melawannya menamakannya Mes Berlumpur. Dengan nama apapun, pertempuran terakhir Dance of the Dragons akan terbukti menjadi urusan sepihak. Busur panjang di bukit menembak kuda-kuda keluar dari bawah ksatria Lord Borros saat mereka menyerang, menjatuhkan begitu banyak sehingga kurang dari setengah penunggangnya pernah mencapai dinding perisai.
Mereka yang menemukan barisan mereka tidak teratur, irisan mereka patah, kuda-kuda mereka tergelincir dan berjuang di lumpur lunak. Meskipun Stormlanders mendatangkan malapetaka besar dengan tombak dan pedang dan longase, para penguasa sungai tetap teguh, ketika orang-orang baru melangkah untuk mengisi tempat mereka yang jatuh. Ketika kaki Lord Baratheon menabrak keributan, dinding perisai bergoyang dan terhuyung mundur, dan tampak seolah-olah akan pecah, sampai hutan di sebelah kiri jalan meletus dengan teriakan dan jeritan, dan ratusan orang sungai lainnya keluar dari pepohonan, dipimpin oleh bocah gila benjicot Blackwood, yang hari ini akan mendapatkan nama Bloody Ben, yang dengannya dia akan dikenal selama sisa hidupnya yang panjang. Lord Borros sendiri masih menunggang kuda di tengah pembantaian. Ketika dia melihat pertempuran menyelinap pergi, tuannya memerintahkan pengawalnya membunyikan klakson perangnya, menandakan cadangannya untuk maju. Namun, setelah mendengar klakson, orang-orang Rosby, Stokeworth, dan Highford melepaskan naga emas raja dan tetap tidak bergerak. Rakyat jelata dari King's Landing tersebar seperti angsa, dan para ksatria Duskendale pergi ke musuh, menyerang Stormlanders di belakang. Pertempuran berubah menjadi kekalahan dalam setengah detak jantung, saat pasukan terakhir Raja Aegon hancur. Borros Baratheon tewas dalam pertempuran. Tanpa kuda ketika destriernya ditebang oleh panah dari Black Ali dan pemanahnya, dia berjuang dengan berjalan kaki, menebas banyak pria bersenjata, selusin ksatria, dan Lords Malister dan Darry. Pada saat Kermit Tully mendatanginya, Lord Borros sudah mati di kakinya, bertelanjang kepala, dia telah merobek helmnya yang penyok, berdarah dari sejumlah luka, hampir tidak bisa berdiri. Menyerahlah, Sir, panggil Lord of Riverrun kepada Lord of Storm's End, hari ini adalah milik kita. Lord Baratheon menjawab dengan kutukan, mengatakan, aku lebih cepat menari di neraka daripada memakai rantaimu. Lalu dia menagih langsung ke bola besi berduri di ujung bintang pagi Lord Kermit, yang membawanya penuh di wajah dalam semprotan darah dan tulang dan otak yang mengerikan. Lord of Storm's End tewas di lumpur di sepanjang King's Road, pedangnya masih di tangannya. Ketika burung gagak membawa berita tentang pertempuran kembali ke Red Keep, Dewan Hijau buru-buru bersidang. Semua peringatan ular laut terbukti benar. Casterly Rock, Highgarden, dan Old Town lambat menjawab permintaan raja akan lebih banyak tentara. Ketika mereka melakukannya, mereka menawarkan alasan dan pengingkaran sebagai pengganti janji. Lannister terlibat dalam perang mereka melawan Kraken Merah. Menara tinggi telah kehilangan terlalu banyak orang dan tidak memiliki komandan yang cakap. Ibu Lord Tyrell kecil menulis untuk mengatakan bahwa dia punya alasan untuk meragukan kesetiaan Panji putranya, dan, menjadi wanita belaka, saya sendiri tidak cocok untuk memimpin tuan rumah berperang. Sir Tyland Lannister, Sir Marston Waters, dan Sir Julian Wormwood telah dikirim melintasi laut sempit untuk mencari penjual pedang di Pentos, Tyros, dan Emhyr, tetapi belum ada yang kembali. Raja Aegon II akan segera berdiri telanjang di hadapan musuh-musuhnya, semua anak buah raja tahu. Bloody Ben Blackwood, Kermit Tully, Sabith Hafrey, dan saudara-saudara mereka yang menang sedang bersiap untuk melanjutkan kemajuan mereka di kota, dan hanya beberapa hari di belakang mereka datang Lord Cregan Stark dan orang-orang utaranya. Armada Braavosi yang membawa tuan rumah Arryn telah meninggalkan Gultown dan berlayar menuju Gulet, di mana hanya Alyn Velaryon muda yang menghalangi jalannya, dan loyalitas Driftmark tidak bisa diandalkan. Yang mulia, kata ular laut, ketika pantat Dewan Hijau yang dulu bangga telah berkumpul, Anda harus menyerah. Kota tidak dapat menanggung karung lagi. Selamatkan orang-orang Anda dan selamatkan diri Anda sendiri. Jika Anda turun tahta demi Pangeran Aegon, dia akan mengizinkan Anda untuk mengambil yang hitam dan menjalani hidup Anda dengan hormat di tembok. Akankah dia? Kata Raja Aegon. Mun Kun memberitahu kami bahwa dia terdengar penuh harapan. Ibunya tidak memiliki harapan seperti itu. Kamu memberi makan ibunya untuk nagamu, dia mengingatkan putranya. Anak laki-laki itu melihat semuanya. Raja menoleh padanya dengan putus asa. Apa yang akan Anda minta saya lakukan? Anda memiliki sandera, jawab Janda Ratu. Potong salah satu telinga bocah itu dan kirimkan ke Lord Tully. Peringatkan mereka bahwa dia akan kehilangan bagian lain untuk setiap mil yang mereka tempuh. Ya, kata Aegon II. Bagus. Itu akan dilakukan.
Dia memanggil Sir Alfred Brome, yang telah melayaninya dengan sangat baik di Dragonstone. Pergi dan lihatlah, Sir. Saat ksatria itu pergi, Raja menoleh ke Corlys Velaryon. Katakan pada bajinganmu untuk bertarung dengan berani, tuanku. Jika dia mengecewakanku, jika salah satu dari Braavosi ini melewati kerongkongan, Nona Baela yang berharga akan kehilangan beberapa bagian juga. Ular laut tidak memohon, atau mengutuk, atau mengancam. Dia mengangguk kaku, bangkit, dan pergi. Mushroom mengatakan dia bertukar pandang dengan klub Voot saat dia pergi, tetapi Mushroom tidak hadir, dan tampaknya sangat tidak mungkin bahwa seorang pria berpengalaman seperti Corlys Velaryon akan bertindak begitu kikuk pada saat seperti itu. Karena hari Aegon telah selesai, meskipun dia belum memahaminya. Turncoax di tengah-tengahnya telah menjalankan rencana mereka saat mereka mengetahui kekalahan Lord Baratheon di King's Road. Ketika Sir Alfred Brome menyeberangi jembatan gantung ke Maegor es Holdfast, tempat Pangeran Aegon ditahan, dia menemukan Ser Perkin Teflea dan 6 ksatria selokannya menghalangi jalannya. Minggir, atas nama Raja, Brome menuntut. Kami memiliki Raja baru sekarang, jawab Ser Perkin. Dia meletakkan tangan di bahu Sir Alfred. Kemudian mendorongnya dengan keras, mengirimnya terhuyung-huyung dari jembatan gantung ke paku besi di bawah, di mana dia menggeliat dan memutar selama 2 hari saat dia meninggal. Pada jam yang sama, Lady Baela Targaryen sedang dibawa pergi ke tempat yang aman oleh agen Lord Larys Teklubvoot. Tom Tangletongwe terkejut di halaman kastil saat dia meninggalkan istal, dan segera dipenggal. Dia meninggal seperti dia hidup, tergagap, kata Mushroom. Ayahnya Tom Tanglebear tidak ada di kastil, tetapi mereka menemukannya di sebuah kedai di El Ali. Ketika dia memprotes bahwa dia, hanya seorang nelayan sederhana, datang untuk minum bir, para penculiknya menenggelamkannya dalam tong yang sama. Semua ini dilakukan dengan sangat rapi, cepat, dan diam-diam sehingga orang-orang King's Landing memiliki sedikit atau tidak ada firasat tentang apa yang terjadi di balik tembok Red Keep. Bahkan di dalam kastil itu sendiri, tidak ada alarm yang naik. Mereka yang telah ditandai untuk kematian dibunuh, sementara sisa pengadilan menjalankan bisnis mereka, tidak terganggu dan tidak sadar. Septon Eustace memberitahu kita bahwa 24 orang terbunuh, sementara True Telling Moonkun mengatakan 21. Mushroom mengklaim telah menyaksikan pembunuhan pencicip makanan raja, seorang pria gemuk bernama Ummet, dan menegaskan bahwa ia terpaksa bersembunyi di tong tepung untuk menghindari nasib yang sama. Muncul malam berikutnya, tepung dari kepala sampai tumit, begitu putih gadis pelayan pertama yang melihat saya mengambil saya untuk hantu jamur. Ini berbau cerita. Mengapa komplotan ingin membunuh orang bodoh? Ratu Alicent ditangkap di tangga berkelok-kelok saat dia berjalan kembali ke kamarnya. Para penculiknya mengenakan kuda laut House Velaryon di atas doublet mereka, dan meskipun mereka membunuh 2 pria yang menjaganya, mereka tidak membahayakan janda ratu sendiri, atau para wanitanya. Ratu dalam rantai dirantai lagi dan dibawa ke ruang bawah tanah, di sana untuk menunggu kesenangan raja baru. Pada saat itu putra terakhirnya sudah meninggal. Setelah pertemuan dewan, Raja Aegon II dibawa ke halaman oleh 2 pengawal yang kuat. Di sana ia menemukan anak-anaknya menunggu, seperti kebiasaan, kakinya yang layu membuat langkah terlalu sulit baginya, bahkan dengan kruk. Ser Giles Belgrave, ksatria Kingsguard yang memimpin pengawalnya, bersaksi sesudahnya bahwa rahmatnya tampak sangat lelah ketika dia dibantu masuk ke tandu, wajahnya, abu-abu dan pucat, kendur, namun alih-alih meminta untuk dibawa kembali ke kamarnya, dia menyuruh Ser Giles untuk membawanya ke kastil September. Mungkin dia merasa ajalnya sudah dekat, tulis Septon Eustace, dan ingin berdoa memohon pengampunan atas dosa-dosanya. Angin dingin bertiup. Saat sampah berangkat, Raja menutup tirai melawan dinginnya. Di dalamnya, seperti biasa, ada bendera merah punjung manis, anggur favorit Aegon. Raja memanfaatkan secangkir kecil saat sampah melintasi halaman. Ser Giles dan para pembawa sampah tidak tahu bahwa mereka salah sampai mereka mencapai September, dan tirai tidak terbuka. Kami di sini, Yang Mulia, kata ksatria itu. Tidak ada jawaban yang datang, tetapi hanya diam. Ketika pertanyaan kedua dan ketiga menghasilkan hal yang sama,
Ser Gilles Belgrave melemparkan kembali tirai, dan menemukan raja mati di atas bantalnya. Ada darah di bibirnya, kata ksatria itu. Kalau tidak, dia mungkin sedang tidur. Maester dan orang biasa sama-sama masih memperdebatkan racun mana yang digunakan, dan siapa yang mungkin memasukkannya ke dalam anggur raja. Beberapa berpendapat bahwa hanya Ser Gilles sendiri yang bisa melakukannya, tetapi tidak terpikirkan bagi seorang ksatria Kingsguard untuk mengambil nyawa raja yang telah dia bersumpah untuk melindungi. Umet, pencicip makanan raja yang pembunuhannya diklaim telah dilihat oleh jamur, tampaknya kandidat yang lebih mungkin. Namun sementara tangan yang meracuni Arbor Red tidak akan pernah diketahui, kita tidak dapat ragu bahwa itu dilakukan atas perintah Larys Strong. Dengan demikian binasa Aegon dari Wangsa Targaryen, yang kedua dari namanya, putra sulung Raja Viserys I Targaryen dan Ratu Alicent dari Wangsa Hightower, yang pemerintahannya terbukti sesingkat itu pahit. Dia telah hidup 4 dan 20 tahun dan memerintah selama 2 tahun. Ketika barisan depan tuan rumah Lord Tully muncul di depan dinding King's Landing 2 hari kemudian, Corlys Velaryon keluar untuk menyambut mereka dengan Pangeran Aegon muram di sisinya. Raja sudah mati, ular laut mengumumkan dengan serius, panjang umur raja. Dan di seberang Blackwater Bay, di Gullet, Lord Leowyn Corbray berdiri di haluan roda gigi Braavosi dan menyaksikan barisan kapal perang Velaryon mengangkut naga emas Aegon kedua dan mengangkat naga merah yang pertama, spanduk yang telah dikibarkan semua Raja Targaryen sampai tarian dimulai. Perang telah berakhir, meskipun perdamaian yang mengikutinya akan segera terbukti jauh dari damai. Pada hari ke-7 bulan ke-7 tahun ke-131 setelah penaklukan Aegon, tanggal yang dianggap suci bagi para dewa, Septon Agung Oltowun mengucapkan sumpah pernikahan sebagai Pangeran Aegon Muda, putra sulung Ratu Rhaenyra oleh pamannya Pangeran Daemon, menikahi Putri Jaehaera, Putri Ratu Helaena dengan saudaranya Raja Aegon II. Dengan demikian menyatukan 2 cabang saingan House Targaryen dan mengakhiri 2 tahun pengkhianatan dan pembantaian. Tarian naga telah selesai, dan pemerintahan melankolis Raja Aegon III Targaryen telah dimulai.